Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon. Dan minggu ini dan kemungkinan minggu depan, kita akan lihat, kita akan bahas tentang 3:16. Mungkin Anda merenungkan apa itu 3:16. 3 itu bilangan 3, 16 itu bilangan 16. Dan mungkin Anda masih nggak ngerti, maksudnya saya, apa yang dimaksud dengan 3:16. Dan kalau saya mulai baca firman, Anda akan mengerti yang saya maksud. Dalam minggu ini dan minggu depan kita akan fokus. Dan kalau kita fokus kepada 3:16, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan Injil, kita akan mendengarkan sesuatu yang mungkin kita tidak pernah mengalami, mungkin kita tidak pernah menyadari bahwa ternyata ada berita, ada pesan yang kita bisa terima dari firman Tuhan yang berdasarkan 3:16. Nah, hari ini saya ingin baca dari Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Nah, itu yang saya maksud dengan 3:16. Kita akan baca beberapa ayat dari Perjanjian Baru dalam minggu ini. Dan kita akan belajar sesuatu yang luar biasa. Kalau kita benar-benar mempelajari mereka satu persatu, ayat-ayat ini satu persatu, kita ada satu pesan khusus yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita semua. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 dikata begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mungkin Anda sudah hafal ayat firman ini di luar kepala. Udah begitu hafal. Tapi mari kita renungkan, karena sebetulnya kalau saya sebagai hamba Tuhan mempelajari firman Tuhan ini, ada lebih dari 5 khotbah yang saya bisa khotbahkan. Karena begitu besar kasih Allah. Kita bisa bicara tentang apa itu kasih Allah. Kasih Allah adalah kasih yang tanpa batasnya. Kita akan menerima, kita akan menerima siapapun juga. Kita tetap menyelidiki, bagaimana orangnya, tetapi maksudnya kasih itu, enggak ada batasnya, enggak tergantung daripada umurnya, enggak tergantung dari jenisnya, enggak tergantung dari tinggi, pendek, gemuk, kurus, apa saja latar belakangnya. Tapi kita belajar untuk benar-benar mengasihi, seperti Allah, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau kami mempelajari firman Tuhan, luar biasa kalau kita berfokus kepada kata Allah aja, kepada Tuhan saja. Itu benar-benar dahsyat, kepada Jehovah, kepada Adonai, kepada sebutan banyak sekali. Tapi apakah Anda sudah mengenal Dia sebagai Bapa? Wow. Jadi kasih Allah terhadap bumi ini, terhadap dunia ini begitu besar. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kita tahu sebutannya apa? Yesus Kristus. Yesus Kristus datang ke bumi ini. Injil kebenaran itu apa? Yesus datang ke bumi dari Bapa, diutus. Untuk menyelamatkan Anda dan saya. Untuk memberikan kebebasan dari segala dosa buat saudara dan saya. Biar kami sungguh-sungguh semua dapat berfokus kembali. Begitu besar Allah mengasihi saya, Allah mengasihi Anda. Dia mengutus anak tunggalnya Yesus Kristus datang ke bumi ini. Dia mati di kayu salib, dia dikubur, dia bangkit pada hari yang ketiga, dan kemudian dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sampai satu ketika dia akan turun di awan-awan, menjemput mempelainya, untuk bersama-sama di awan, dan kemudian melewati satu masa di mana di bumi ada penganiaya, ada masalah terus, dan kemudian terjadi kedatangan Tuhan untuk kedua kali.
kita masuk dalam 1000 tahun damai. Iblis dilepas sebentar, kemudian iblis dilempar ke dalam api di mana 2 binatang sudah ada, ya, yang dicantumkan dalam Wahyu 13. Tetapi di dalam firman Tuhan ini berkata begini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, oleh Tuhan Yesus Kristus, ketidakbinasaan tergantung kepada kepercayaan kita. Siapa yang kita percaya? Ya, percaya dalam hal ini believe. Bisa juga mempercayakan diri kepada siapa. Kalau Anda punya kendaraan, siapa menjadi pengemudi dalam kendaraan? Maksudnya siapa menjadi pengemudi dalam kehidupan Anda? Siapa duduk di kursi di atas kerajaan yang kita miliki di dalam hati kita? Apakah Yesus benar-benar duduk sebagai raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan? Jadi di sini dikatakan supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal itu kapan? Bukan hidup yang kekal itu sekarang, tapi nanti. Di mana Yesus sudah turun di atas awannya, menjemput mempelainya bersama-sama di awan, kemudian turun, ya, dan mengadakan 1000 tahun damai. Dan sesudah itu sampai kekal selama-lamanya. Anda dan saya dapat berada bersama Kristus Yesus asal kita sungguh percaya kepadanya. Ya, kita benar-benar menerima Dia. Kita tidak akan dibinasakan. Ya, karena kita percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, makanya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Itu yang Allah mau berikan kepada Anda dan saya. Anda tidak perlu minta lewat pendeta, lewat hamba Tuhan. Anda tinggal mengundang Bapa di surga untuk menerima Anda. Bagaimana kita dapat diterima? Gampang sekali, ya. Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku." Jadi hanya kita dapat datang kepada Bapa di surga melalui Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, yang telah menyerahkan nyawanya buat Anda dan saya. Ya, seberapa jauh kita benar-benar percaya kepada Yesus Kristus. Bukan hanya percaya kepada Yesus, tapi juga percaya kepada segala sesuatu yang Yesus lakukan. Di mana Dia mati di kayu salib, di mana Dia dikubur, di mana Dia bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian 40 hari kemudian Dia naik ke surga. Selama 40 hari Dia bertemu dengan 500 orang. Mereka berkumpul di loteng sebelum Yesus naik ke surga, dan Yesus masih berpesan kepada mereka tentang mereka akan terima kuasa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sungguh renungkan firman Tuhan ini, ya, bahwa tidak ada kebinasaan di dalam Tuhan kalau kita sungguh percaya kepadanya. Ya, kita tidak akan hidup dalam kebinasaan, tetapi kita akan memperoleh hidup yang kekal. Mari kita serius menghadapi Tuhan. Serius mempercayakan firman Tuhan. Khususnya Yohanes 3 ayat 16 ini. Ya, dan kita akan memperoleh hidup yang kekal. Terus bersama-sama dengan Yesus. Saya sungguh percaya rapture itu akan datang segera. Apakah Anda siap? Dalam Wahyu dikatakan mempelai akan mempersiapkan diri. Nggak ada yang dibantu oleh siapapun, tapi mempelai mempersiapkan diri. Apakah Anda sudah mempersiapkan diri? Ya, seperti 5 wanita bijak, siap untuk mengikuti rombongan untuk merayakan pesta pernikahan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, serius masuk dalam firman, serius merenungkan firman, serius mempraktikkan firman, dan serius menerima firman, dan menjadi pelaku dari semua itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa kami di surga, kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu, atas pertolongan-Mu, atas perlindungan-Mu Tuhan. Saat ini kami berdoa Bapa, Engkau buka telinga kami Tuhan. Supaya kami dapat belajar daripada Engkau sendiri. Supaya kami dapat mendengar daripada Engkau sendiri. Semua firman-Mu akan masuk, tertanam di dalam hati kami masing-masing. Kami dapat belajar dari ayat-ayat yang kami akan renungkan selama 1-2 minggu ini. Ya Tuhan, karena kami akan lihat ada banyak hal yang kami harus ngerti. Untuk kami benar-benar dapat mempercayakan seluruh aspek kehidupan kita kepada Engkau ya Aba ya Bapa. Tolong Bapa, kuatkanlah kami, teguhkan hati kami, lindungi kami dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, biar Tuhan benar-benar bergerak dalam hidup Anda. Ya, biar berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan biar engkau tetap hidup, ya, dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok.